Halo teman-teman investor, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, dalam video kali ini teman-teman kita bakal mengulik salah satu kabar yang lagi hangat diperbincangkan oleh para pelaku pasar di Indonesia, yakni akuisisi data oleh TOWR. Nah, jadi teman-teman, pada pembahasan ini kita akan mengulik beberapa informasi penting terkait dengan strategi konsolidasi bisnis fiber optik yang mana ini akan membantu pertumbuhan jangka panjang dalam bisnis TOWR. Oke, teman-teman, TOWR memang kembali menunjukkan strategi akuisisi yang agresif dengan menjajaki pengambil alihan 40% saham PT Digital Access Asia Tbk atau dengan kode DATA. Tentu langkah ini menyusul akuisisi SUPR dan juga IBSD sebelumnya, sehingga menjadikan TOWR sebagai pemain utama yang mana ini dominan di sektor menara dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. So, mari kita telaah lebih dalam manfaat akuisisi ini dan apa implikasinya terhadap kinerja jangka panjang si TOWR ini, khususnya bagi investor dengan orientasi value investing. Nah, teman-teman, yuk kita bahas sama-sama. Oke, yang pertama kita bakal bahas strategi akuisisi dan manfaatnya untuk TOWR. Nah, jika akuisisi data terlaksana, maka TOWR akan menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 40%, yang mana ini akan melampaui pengendali saat ini, yakni Vera Wahyudi Singgih dan juga Jimny Anka sebesar 38%. Tentu posisi ini memungkinkan untuk TOWR agar bisa mengendalikan data, yang mana ini juga akan memperluas jaringan infrastruktur dan memperkuat sinergi dengan anak usaha yakni i4T. Nah, kita akan coba bahas yang pertama terkait dengan manfaat aset fiber optik strategis. Oke, data ini memiliki aset fiber optik sepanjang 11.000 km yang tersebar di daerah strategis seperti Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, dan juga Banten. Nah, jika digabungkan dengan jaringan i4T yang mencapai 155 km, maka TOWR akan menguasai lebih dari 220.000 km jaringan fiber optik sehingga menjadikan mereka salah satu pemain terbesar di Indonesia. Nah, hal ini tentu saja relevan dengan TOWR mengingat permintaan jaringan yang berkapasitas tinggi terus meningkat, terutama pada saat ini masa transisi yang berbasis teknologi 5G. Nah, itu teman-teman. Kemudian, fakta yang kedua, peluang sinergi bisnis. Jadi, data ini memiliki basis pelanggan yang solid yang meliputi 17.744 pelanggan residential, kemudian pelanggan korporasi itu 5.215 dan 2.568 pelanggan pemerintah. Tentu sinergi ini tidak hanya memperluas cakupan pasar i4T, tetapi juga memberikan diversifikasi dalam hal segmen pelanggan yang sebelumnya lebih dominan di sektor korporasi dan wholesale. Nah, dengan sinergi ini, TOWR dapat mengoptimalkan efisiensi operasional serta meningkatkan pendapatan berulang atau recurring revenue. Nah, kita akan menyampaikan atau membahas pada fakta yang ketiga, teman-teman, yakni inovasi dan kolaborasi masa depan. Kita semua tahu bahwa data tengah menjajaki kerjasama dengan Starlink untuk menjangkau daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan fiber optik. Nah, tentu saja hal ini membuka peluang besar bagi TOWR dalam memperkuat bisnis berbasis satelit yang dapat melengkapi infrastruktur fiber optik yang sudah ada saat ini. Nah, tentu kolaborasi ini akan sangat bagus untuk masa depan TOWR dan juga afiliasi-afiliasi tadi seperti data, SUPR, dan lain sebagainya. Nah, tentu ada risiko yang perlu kita perhatikan dengan akuisisi ini. Nah, teman-teman, strategi akuisisi ini sebenarnya bukan tanpa risiko ya. Nah, berikut beberapa aspek yang perlu kita perhatikan sebagai investor atau khususnya value investor. Yang pertama terkait dengan beban konsolidasi keuangan. Nah, pengalaman akuisisi IBST menunjukkan bahwa konsolidasi bisa membebani laba bersih dalam jangka pendek. Nah, akibat penyisihan kerugian aset tetap dan biaya terkait lainnya. Nah, meskipun memang nilai penyisihan ini mungkin nggak berulang di tahun-tahun berikutnya.
dan dampaknya terhadap profitabilitas tentu tetap harus diwaspadai. Nah, yang kedua terkait dengan rasio utang yang tinggi. Nah, jadi teman-teman dengan debt to equity rasio sebesar 2,68 kali, nah TOWR ini berada dalam posisi leverage yang cukup tinggi. Namun komitmen pengendali seperti Grup Jarum, teman-teman, ini komitmen pengendali dari TOWR, tentu saja untuk mendukung stabilitas keuangan TOWR, yang mana mereka terus memberikan sedikit ruang optimisme, terutama jika pertumbuhan pendapatan dapat mengimbangi beban hutang. Nah, faktanya memang secara keuangan mereka mampu untuk memenuhi kewajiban yang bersifat hutang tadi, kewajiban berbunga, teman-teman. Tetapi ini tentu saja bisa menggerus profitabilitas. Kemudian risiko yang ketiga adalah potensi fluktuasi harga saham. Nah, hingga kesepakatan harga akuisisi disepakati, tentu saham data dan TOR ini berpotensi mengalami volatilitas. Jadi investor harus bersiap dengan risiko penurunan harga jika kesepakatan tidak tercapai. Nah, jadi kemudian kita akan bahas terkait dengan proyeksi pertumbuhan jangka panjang. Oke, dari perspektif value investing, sebenarnya TOR ini, oke, teman-teman, saya ulangi, dari perspektif value investing, TOR ini memiliki potensi pertumbuhan yang bisa dibilang signifikan. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi signifikannya tuh gini, terutama dalam meningkatkan penetrasi jaringan 5G. Nah, yang mana kalau kita ketahui lelang spektrum 5G ini oleh Kominfo yang direncanakan semester 1 2025 akan menjadi katalis positif. Nah, selain itu, dengan harga saham TOR saat ini yang berada di level 600-an, di mana valuasi perusahaan tampak sangat menarik bagi investor jangka panjang. Jadi mengingat posisi TOR ini bisa dibilang ini market leader di segmennya, teman-teman. Nah, sedangkan bagi data atau bagi saham data tadi, teman-teman, akuisisi oleh TOR ini akan membuka akses pada infrastruktur skala besar yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis sehingga lebih agresif. Nah, jadi gitu. Peluang kolaborasi dengan Starlink juga tentu dapat menjadi nilai tambah atau value added, khususnya untuk menjangkau segmen korporasi di daerah terpencil. Nah, jadi itu teman-teman, beberapa faktor yang bisa kita pertimbangkan, termasuk risiko dari akuisisi ini. Nah, sekarang kita akan bahas pada kesimpulan. Oke, teman-teman, akuisisi data oleh TOR ini bisa dibilang ini langkah strategis yang tentu saja bisa memperkuat dominasi TOR pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Nah, meski memang ada tantangan jangka pendek seperti beban konsolidasi, dana tingkat hutang yang semakin tinggi, sehingga prospek pertumbuhan jangka panjang ini namun tetap menjanjikan gitu ya teman-teman. Nah, kita sebagai value investor atau value investing gitu ya, dengan aliran value investing, penting untuk melihat akuisisi ini sebagai bagian dari transformasi bisnis TOWR, yang mana TOWR saat ini menuju telekomunikasi yang terintegrasi dengan potensi penghasilan yang lebih stabil dan berulang. Nah, jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dulu tentang pembahasan pada segmen ini, di mana TOWR akan mengambil alih atau mengakuisisi saham data. So, teman-teman, jika kamu tertarik dengan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan cantumkan pendapatmu jika punya pandangan berbeda terkait dengan peristiwa ini, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda nggak ketinggalan video-video terbaru dari catatan Daniel. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.